Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita masuk pada materi pertama di semester yang kedua. Setelah kemarin kita libur, hari ini kita akan kembali belajar lagi masih dengan sistem daring. Nah, silakan anak-anak menyimak materinya dan bisa merangkum hal-hal yang dianggap penting. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah malaikat selalu bersamaku. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan dulu. Di sini ada tema membuka relung hati. Nah, tentunya anak-anak sudah familiar dengan gambar yang ada di slide ini, ya kan? Kita pasti pernah melihat yang namanya CCTV atau closed circuit television. Nah, CCTV ini adalah sebuah sistem pengawasan yang menggunakan kamera video untuk mengirim gambar ke tempat tertentu dalam sebuah sistem pengawasan yang terbatas. Nah, CCTV ini biasanya dipasang dengan tujuan keamanan. Biasanya kita menjumpainya di mal-mal, di bank, di masjid, kemudian di tempat parkir, kita biasanya menjumpai CCTV. Nah, sikap seseorang akan lebih terkontrol manakala berada pada area CCTV. Otomatis kita akan berpikir kembali kalau kita ingin melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh CCTV. Misalkan dalam sebuah pertokoan, seseorang yang punya niat untuk mencuri karena ada CCTV, maka dia berpikir dua kali. Kalau saya mencuri berarti saya tertangkap oleh CCTV. Saya akan ketahuan. Nah, disitulah salah satu fungsi dari CCTV, melakukan pengawasan dengan kamera. Nah, dalam Islam kita mengenal adanya malaikat yang salah satu tugasnya ada yang memantau kehidupan kita selama di dunia. Juga mencatat segala amal perbuatan kita. Seseorang yang beriman terhadap malaikat Allah pasti selalu menjaga sikapnya, selalu melakukan perbuatan baik, menjaga dirinya, serta tidak menyakiti orang lain. Hal tersebut dilakukan karena orang tersebut yakin bahwa segala perbuatannya dipantau, bahkan dicatat oleh malaikat. Selanjutnya kita masuk pada materi inti. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama kali kita akan membahas terkait dengan pengertian iman kepada malaikat dulu. Ya, kita pisah dulu. Sebelum kita membahas secara global, kita pisah dulu. Apa sih pengertian iman? Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin, sedangkan secara istilah di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan hati, yang kedua adalah yang berkaitan dengan lisan atau ucapan, dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan perbuatan ataupun amal. Jadi, iman secara istilah adalah meyakini dengan setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi yang pertama adalah dengan hati kita, kemudian implementasinya adalah melalui ucapan dan juga perbuatan. Ini yang dimaksud dengan iman. Yang kedua, pembahasan tentang malaikat. Malaikat secara bahasa berarti menyampaikan, sedangkan secara istilah malaikat diartikan sebagai makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah.
Dan jika kita gabung keduanya tadi antara pengertian iman dengan malaikat, yang dimaksud iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang iman terhadap malaikat senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Jadi konsekuensinya iman, konsekuensinya percaya dengan hati, maka implementasinya berupa perbuatan yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Selanjutnya kita membahas tentang hukum beriman pada malaikat. Adapun hukum beriman pada malaikat Allah, hukumnya adalah fardu ain karena beriman pada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Sedangkan landasan hukumnya ataupun dalilnya di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Nah, di sini ada kata-kata wa malaikatihi. Kita lihat artinya. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Nah, di sini ada kata-kata wa malaikatihi. Kemudian dilanjutkan wa kutubihi wa rusulihi. Kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. Jadi salah satu poin dalam rukun iman adalah iman kepada malaikat Allah yang di sini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya, landasan hukum yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Di sini sama ya. Kita disuruh untuk tetap beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi di surat An-Nisa 136 ini penegasan lagi bahwasanya di sini kita disuruh untuk tetap beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, kemudian hari akhir juga. Di sini masih tentang pembahasan rukun iman. Jadi ini adalah dasar bahwasanya ini loh di Al-Qur'an itu ada perintah untuk mengimani malaikat itu ada. Landasan hukum yang kedua adalah bersumber dari hadis. Di sini ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pembahasannya yaitu masih sama tentang iman. Kita lihat di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, pada suatu hari Rasulullah sedang berada bersama kami, lalu datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah atau engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Nah, ini penegasan yang berasal dari sumber yang kedua yaitu hadis. Jadi sudah jelas ya, hukumnya mengimani malaikat Allah adalah fardu ain. Dibuktikan pada Al-Baqarah, An-Nisa, dan juga hadis dari Bukhari Muslim. Selanjutnya terkait dengan penciptaan malaikat. Nah, ini dari kecil kita sudah tahu bahwasanya malaikat itu diciptakan dari nur ataupun cahaya. Tapi apakah kita pernah mencari tahu buktinya di mana toh yang menegaskan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari nur atau dari cahaya? Kita belum pernah melihat buktinya atau dalilnya atau dasarnya. Nah, saatnya kita mempelajari ini. Jadi, penegasan terkait dengan pernyataan bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya
terdapat dalam sebuah hadis. Di sini dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwasanya ini loh ada hadis. Hadis itu kan dari Rasulullah, ya kan? Jadi sumbernya itu jelas bahwasanya kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, itu berlandaskan pada hadis. Lalu kita melihat pada dalil yang kedua, yaitu Quran Surat Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha innahu ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam Quran Surat Fatir ini dijelaskan bahwasanya malaikat itu sebagai utusan Allah. Dijelaskan lagi yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan juga 4. Kita sebagai manusia tidak usah berandai-andai atau bertanya-tanya bagaimana bentuknya sayapnya malaikat atau di mana letaknya. Nah, itu bukan wilayah kita. Karena apa? Karena kita sebagai umat manusia hanya perlu mengimani adanya malaikat, yaitu yang pertama tadi percaya dengan hati, kemudian yang berdampak baik pada ucapan dan juga perbuatan kita. Adapun bagaimana bentuknya malaikat, kemudian bagaimana kok diterangkan ada sayapnya, itu adalah wilayahnya Allah. Kita hanya perlu mengimani saja. Pembahasan selanjutnya terkait dengan perbedaan malaikat, manusia, dan juga jin. Jadi di sini dibedakan. Yang pertama terkait dengan bentuknya ataupun sifatnya. Malaikat di sini adalah dikategorikan sebagai makhluk gaib, sedangkan manusia itu sifatnya nyata. Nah, jin juga gaib. Kemudian perbedaan yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat, ada yang durhaka atau ingkar. Jin juga sama seperti manusia, ada juga yang taat, ada juga yang durhaka. Kemudian perbedaan yang keempat adalah malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Selanjutnya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, dan juga kawin. Jin pun demikian. Perbedaan yang terakhir, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, tidak berkembang. Kalau dikasih pengetahuan Allah itu ya itu saja, tidak bisa berkembang. Berbeda dengan manusia yang memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, selalu berkembang. Manusia melihat apapun itu bisa dikembangkan. Ya. Kemudian yang jin memiliki akal pikiran. Selanjutnya pembahasan terkait dengan jumlah malaikat. Nah, terkait jumlah pastinya hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat secara rinci, sama dengan jumlah manusia di dunia ini ada berapa. Nah, itu yang tahu secara rinci, secara detailnya itu hanya Allah. Nah, sementara hadis berikut ini hanya menggambarkan betapa banyaknya malaikat. Tapi malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada 10 ya, sedangkan jumlah pastinya hanya Allah yang tahu. Di hadis ini hanya menggambarkan jumlah malaikat itu ternyata sangat banyak. Di sini digambarkan dari Ali berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya.
Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Ini perihal sebuah tindakan yang kecil, ya kan? Mengunjungi saudaranya sesama muslim. Pembahasan selanjutnya terkait dengan malaikat dan tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail, membagi rizki. 3. Israfil, meniup sangkakala. Kemudian Israel, mencabut nyawa. Jangan ketukar-ketukar ya, biasanya ini anak-anak sering ketukar di Israfil sama Israel. Kalau yang Israfil itu meniup sangkakala, tapi kalau Israel itu mencabut nyawa. Mungkar dan Nakir menanyai dalam kubur. Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu surga, dan Ridwan menjaga pintu neraka. Saya kira ini anak TK juga bisa. Kalau kalian sampai enggak bisa berarti dipertanyakan. Yang terakhir adalah hikmah beriman pada malaikat Allah. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, senantiasa berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua, menambah rasa syukur karena melalui malaikat Allah manusia dapat banyak karunia. Karena ada yang bertugas membagi rezeki itu tadi. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Ya, kita tidak perlu riak dalam beribadah. Toh ketika kita tidak dilihat oleh siapa-siapa, malaikat pun tetap mencatat amal baik yang kita lakukan. Selanjutnya, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat senantiasa mencatat amal kita. Yang terakhir, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Jadi kita harus mengimaninya. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, kita harus iman terhadap malaikat Allah. Bagaimana caranya iman? Yaitu tadi kita percaya dengan hati kita, kita yakin dalam hati kita. Nah, bentuk yakinnya itu bagaimana? Bentuk yakinnya kita percaya bahwasanya malaikat itu mengawasi kita ketika kita hidup di dunia. Makanya dalam ucapan, dalam perbuatan, usahakan untuk selalu bersikap dan berucap yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Karena setiap tindakan kita pasti akan dilihat oleh malaikat. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Anak-anak bisa merangkum, kemudian mencatatnya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.